Saya Nisita Wardani. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bukti pemakaian barang gudang. Nah, bukti pemakaian barang gudang seperti ini bukti transaksinya. Jadi, di sini teman-teman akan mengisi form bagian bukti barang gudang untuk nomor akun baik di kredit maupun di debit. Jadi ketika nanti teman-teman melihat bukti pemakaian barang gudang, apa dulu sih yang harus diperhatikan? Oke, yang pertama teman-teman harus memperhatikan terlebih dahulu bagian yang di sisi kiri atau di akun di bagian kredit. Jadi kenapa harus fokus terlebih dahulu untuk bagian akun di kredit? Karena di sini terdapat informasi yang diminta adalah untuk persediaan bahan penolong. Lalu kemudian akun di kredit ini sudah diberikan informasinya untuk kode akun kontrolnya, yaitu di sini 135, dan diminta untuk departemen pembantu. Nah, tugas teman-teman adalah apa? Yaitu mencari keterangan untuk pupuk kimia, pupuk kandang, dan insektisida tersebut di akun pembantu yang di sisi kredit. Caranya bagaimana? Jadi, caranya di sini adalah yaitu teman-teman harus mengecek informasi yang ada di buku 1 halaman 19, di mana informasi tersebut akan berisi penjelasan terkait dengan bahwa pupuk kimia, pupuk kandang, dan insektisida itu merupakan bahan penolong. Nah, selain itu juga teman-teman dapat menentukan apakah dia sebagai bahan penolong ataupun tidak. Silahkan teman-teman mengecek yaitu dia termasuk golongan persediaan apa di bagian atas keterangan di bukti pemakaian barang gudang. Lalu silahkan juga mengecek kode akun kontrolnya itu berapa. Kalau di sini kebetulan 135, maka 135 itu menjelaskan untuk sediaan bahan penolong. Selanjutnya kita cek untuk pupuk kimia itu berarti nomor berapa. Di sini nomornya adalah 6. Lalu untuk pupuk kandang nanti nomor 7 dan nomor 8. Nah, setelah teman-teman mendapatkan informasi tersebut, lalu kemudian kita akan mengisi bagian akun pembantu di kredit. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara teman-teman cukup menuliskannya di bagian kolom yang ini kosong, yaitu akun pembantu di kredit. Kalau untuk pupuk kimia tadi nomor 6, sedangkan pupuk kandang ini tadi nomor 7 dan insektisida nomor 8. Sehingga kalau kita tuliskan nomor akun tersebut, yaitu untuk sediaan bahan penolong, misal untuk penjelasan pupuk kimia, maka di sini keterangannya adalah 135 untuk menjelaskan sediaan bahan penolong, yaitu untuk barangnya adalah pupuk kimia. Jadi nomor kode akunnya adalah 135.07. Nah, bagaimana kalau dengan si bagian yaitu misalnya pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini berarti untuk kode akunnya jika ditulis lengkap maka adalah 135.08. Nah, 08 ini menjelaskan bahwa pupuk kandang ini termasuk bagian sediaan bahan penolong, dan nomor 8 adalah untuk akun pembantunya. Nah, setelah teman-teman fokus ke sisi yang di kredit, lalu kita akan pindah ke bagian sisi yang di debit. Untuk sisi yang di bagian debit, teman-teman cukup memperhatikan bagian sisi kanan. Jadi, di sini di bagian sisi debit tersebut, di sebelah kanannya ada keterangan yaitu pusat biayanya atau akun di debit dengan departemennya apa, yaitu kebetulan di sini adalah seksi perkebunan. Nah, jadi kita akan mengecek bahwa pupuk kimia, pupuk kandang, insektisida itu akan digunakan di bagian departemen seksi perkebunan. Caranya mengerjakan bagaimana? Nah, teman-teman harus melihat terlebih dahulu informasi
permintaan pusat biayanya atau untuk seksi perkebunan di bagian kode akun di debit. Jadi tadi seperti yang saya informasikan bahwa ketika teman-teman melihat pusat biaya yang di sisi kanan dan akun di debit, harus dicek ini itu untuk departemen apa, yaitu di bagian seksi perkebunan, seperti itu. Nah, jika sudah mengecek bahwa itu untuk permintaan seksi perkebunan, maka kita cek untuk kode akunnya. Nah, kebetulan di sini untuk seksi perkebunan adalah kode akunnya nomor 531. Nah, keterangannya apa? Di seksi perkebunan ini bisa terjadi biaya overhead sesungguhnya untuk upah dangir, pangkas pohon, pemupukan, pemakaian pupuk kimia, pupuk kandang, insektisida, gaji dan upah pegawai perkebunan termasuk juga dengan lembur, semprot insektisida, penyusutan tanaman murbe, dan penyusutan peralatan perkebunan. Dan berarti dengan kata lain, setelah dapat informasi tersebut, maka kita sudah bisa mengisikan, yaitu bahwa 531 akan ditulis masing-masing untuk setiap keterangan nama barangnya, yaitu pupuk kimia berarti kode akun kontrolnya untuk seksi perkebunan 531, pupuk kandang untuk seksi perkebunan juga kode akun kontrolnya adalah 531, berikut juga dengan insektisida kode akunnya kontrolnya adalah 531. Nah, di sini ada informasi belum diisi untuk di bagian sisi kanannya, yaitu keterangan untuk pembantu. Berarti untuk pembantu, bagaimana cara mengisinya? Teman-teman harus mengecek buku 1 di halaman 46, di mana di dalam informasi di halaman 46 ini kita akan menemukan bahwa yang termasuk dalam biaya penolong atau biaya bahan penolong seperti apa saja, ada pupuk kimia, pupuk kandang, dan insektisida. Nah, berarti bagaimana cara menuliskannya? Yaitu setelah mendapatkan informasi tersebut, silahkan teman-teman menuliskan untuk per setiap nama barang. Kalau tadi pupuk kimia itu informasi akun pembantunya 17, maka teman-teman tinggal menuliskan angka 17, lalu kemudian pupuk kandang 18, dan insektisida 19. Jika kita tuliskan secara lengkap, maka di sini untuk pupuk kimia kode akunnya adalah untuk di sisi debit sebesar 531.17. Ini menjelaskan bahwa pupuk kimia ini digunakan untuk seksi perkebunan dengan kode akun pembantu penjelasan nama barangnya, yaitu nomor 17 untuk menjelaskan pupuk kimia. Sama halnya jika nanti dengan pupuk kandang, berarti kode akunnya jika dituliskan di sisi debit adalah 531.17 seperti titik 18 karena keterangan untuk barang pupuk kandang yaitu di akun pembantunya adalah nomor 18. Sehingga kalau tadi kita jurnalkan lebih lengkapnya, yaitu tadi di sini sudah diberikan informasi bahwa bagian sisi debitnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dan sisi kreditnya yaitu di sini kode akunnya yang berlaku, akun kontrolnya adalah 135. Terus kemudian untuk akun pembantunya mulai dari nomor 6, 7 hingga sampai 8. Sehingga jika kita tulis lebih lengkap dalam bentuk jurnal berapakah itu atau seperti apa, maka di sini kita tulis saja 531.17 misalnya untuk pupuk kandang, pupuk kimia ya. Lalu kemudian kreditnya adalah 135.06. Nah, ini jika ditulis jurnalnya secara lengkap. Tapi teman-teman cukup mengisikan kolom baik di akun pembantu di kredit maupun kode akun yang kontrol di debit dengan kode akun
pembantu yang di debit. Jadi teman-teman hanya menuliskan 3 kolom ini saja. Nah, kesimpulannya apa? Jadi ketika teman-teman melihat bukti pemakaian barang gudang, silakan melihat terdahulu bagian di sisi kredit. Apa yang diminta untuk bagian akun pembantunya? Misal keterangannya tadi untuk bahan penolong di seksi perkebunan. Nah, kalau misalnya untuk kantor nanti keterangannya juga akan berbeda, sama juga nanti misalnya untuk setiaan yang lainnya seperti itu. Jika di sisi kredit juga udah selesai diisikan kolomnya, maka kita lanjut ke bagian sisi debit yang di sebelah kanan dari bukti pemakaian barang gudang. Yang perlu diisikan apa? Kolomnya yaitu nomor akun kontrolnya dengan akun pembantunya. Nah, sebagai tips, teman-teman harus mengecek informasi yang di buku 1, baik untuk mencari akun pembantu setiaan maupun untuk nomor akun kontrol dan akun pembantu untuk bagian yang sisi debit, karena biaya ini nanti akan digunakan di bagian sisi debit, sedangkan untuk bagian setiaan ini nanti akan terletak di bagian sisi kredit atau yang di bagian sebelah kiri. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan bukti pemakaian barang gudang. Jika teman-teman masih ada yang bingung dan belum paham dengan penjelasan saya, silakan komen di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa.